namanya dengan menggunakan angka. Akibatnya apa? Semangat menghargai para pendahulu, semangat menghargai para inspirator yang memang betul-betul orisinal ya, inspirator orisinal. Kalau saya mengatakan Kartini itu adalah inspirator orisinal. Sekarang jadinya terkikis. Iman-iman sebetulnya. Baik pemirsa, kita jumpa lagi dalam sesi terakhir kali ini. Saya berharap Pak Apung maupun Bu Maria akan melanjutkan apa yang ingin disampaikan sekaligus nanti memberikan closing statement. Pak Apung, kalau Pak Apung melihat kearifan tradisional yang banyak digeluti oleh para perempuan Indonesia itu bagaimana Pak Apung? Ini adalah sebenarnya kesempatan yang bagus. Iya. Jadi semangat Kartini kan sama seperti yang dikatakan Bu Maria tadi, berusaha untuk meningkat kesejahteraan dengan laki-laki, tetapi juga adalah ini kemajuan daripada kehidupan. Yang menarik sekarang ini adalah herbal. Itu justru yang memunculkan paling banyak ya, saya lihat itu malah justru dari kaum perempuan. Jadi seperti misalnya makanan, seperti apa itu dari perempuan yang paling banyak. Laki-laki itu paling-paling hanya teknologi yang keras-keras itu, tapi Bahkan penikmat. ya, penikmat itu ya. Salah satu yang menarik adalah herbal yang sekarang ini berusaha dalam masa-masa untuk menanggulangi semakin gencarnya pandemi COVID-19. Yang saya lihat pertama adalah ada orang yang menggunakan sirih, daun suruh itu ya, kalau bahasa suruh itu kemudian dibuat sehingga untuk mencuci tangan. Iya. Saya lihat kok ini sakit Pak katanya, tapi anggone nggih suruh enggak sepatu-sepatu suruh dia apa. Memang warnanya coklat tapi menjadi tidak berbau seperti itu. Setelah suatu ketika saya datang lagi pada seseorang yang ternyata dia menggunakan rendaman klerak. Klerak itu semacam Klerak itu buah yang untuk cuci untuk biasanya cuci ya, batik itu ya. Itu ternyata apa ya, kulitnya dikupas itu kan ada seperti sabun yang memang. itu kemudian dibuat menjadi cair. Nah itu ternyata tidak beli Mas, dia ngambil itu dari halamannya sendiri. Bulan ini bukan tumbal tuh Pak, wong niku wonten wite. Jadi apa ya, meskipun ya dia dianjurkan mencuci dengan air sabun dan kemudian airnya itu sudah dilaksanakan, tidak menggunakan uang sepeser pun, tapi malah menggunakan apa yang ada di. Saya mengagumi perempuan Indonesia itu sebenarnya Jawanya bagus. Nah ini yang saya lihat sekarang ini. Mungkin hari ini saya mengatakan baru dua ya, tapi mungkin ada lagi. Saya kemudian berpikiran, kalau dulu itu pernah saya mencuci pada waktu saya masih usia berapa ya, 4 tahun. Mencuci pakaian itu menggunakan mengkudu yang sudah masak. Itu itu tapi nyucinya tidak seperti sekarang di rumah, nyucinya di pinggir kali. Zaman waktu itu, tapi kalinya jangan diasosiasikan seperti sekarang ya, karena jernih, air pada waktu dulu memang jernih sehingga berbatu-batu. udang di dalam air kelihatan itu apa itu. Sekarang jangankan itu pakai mikroskop itu ketok. Sekarang itu pakai mengkudu itu. Berarti yang mengkudu itu kalau banyak-banyak itu bisa. Iya. Saya mau ngomong dengan ibu, sakit Pak, betul nggih, ambetin betul nico. Niku disaring ngoten kan sakit. Kula nggih ngangge. Lah pripun betul gadah yotro, ora betul gadah, suruh nggih betul gadah. Kula nyanyi lho. Ternyata dadi pancen mboten anu pripun. Nek sakit wangi nggih ditambahi vanili. Malah ditambahi vanili saya. Ternyata anu gitu. Jadi saya kira dalam kesempitan itu ada kesempatan untuk mengembangkan
kemampuan dan usaha-usaha supaya bisa bangkit dalam masa pandemi. Jangan ngapain perempuan itu. Dan ini nek uji, ternyata mereka yang menggunakan balik itu tidak menggunakan satu cara modern, menggunakan itu. Ya mungkin memang sebelum mengenal sabun dulu memang Iya. dipakai seperti itu. Lah, wis lho Pak. Itu yang saya lihat kan, nggak, tapi mungkin di tempat-tempat lain, banyak. mungkin dalam sekarang itu ada proses daripada para perempuan di Indonesia ini untuk mengembangkan hal herbal yang ada di sekitar. Terus terang saja harus kita akui, Iya. itu adalah inspirasinya dari Kartini yang mungkin sekarang itu sudah kita lupakan, tapi mau tidak mau inspirasi ini menurun seperti air di atas lewat genting, makin lama makin ke bawah itu yang dari mana asalnya kita nggak tahu, Iya. tapi yang setelah di bawah kita tahu. Hal penasaran itu Mas yang saya. Terima kasih Pak Apung. Buria, mungkin Ya. ada sesuatu yang perlu. Ya, menarik yang disampaikan Pak Apung ya. Jadi apa yang disampaikan tadi kan sudah menunjukkan atau membuktikan bahwa perempuan itu begitu detail dengan urusan-urusan yang bahkan remeh-temeh. Gitu ya. Jadi kita bisa melihat dari tadi yang kita sampaikan di bagian terdahulu ya, bahwa mulai dari pemimpin negara, pemimpin masyarakat sampai ke tingkat bawah, perempuan ini punya peran di segala lini sebetulnya. Jadi dia di depan juga bisa, di tengah bisa, di belakang juga bisa begitu. Nah, ini sebetulnya adalah ya memang kita tidak bisa lepas dari inspirasi Kartini tadi, bahwa memang perempuan itu memang punya kekuatan yang memang bisa dimanfaatkan untuk membangun satu generasi. Jadi ada kasih sayangnya, ada aspek kasih sayangnya. Orang yang dengan aspek kasih sayangnya tinggi itu empatinya akan lebih tinggi. Cara berkomunikasinya, bersosialisasinya itu akan lebih lebih besar mengedepankan itu. Terus kemudian ada sisi humanismenya yang jelas itu ya, yang humanisme. Kalau laki-laki karena kodratnya memang dia petarung, dia pemburu gitu ya, yang mencari makan dan sebagainya, dia memang petarung. Jadi mentalitas petarung itu tetap ada, mau dalam spektrum manapun itu pasti ada di laki-laki. Tetapi perempuan itu dengan sisi humanisnya yang lebih spektrumnya lebih kecil ya, lebih sempit ya, itu justru menjadi lebih detail dengan urusan-urusan. Jadi seperti misalnya kenapa kok sampai bisa nemu perak dipakai untuk begini? Nah, karena memang yang dipandang itu. Jadi saya harus mencuci. Jadi saya yang saya butuhkan itu adalah alat yang bisa dipakai untuk mencuci apa sih? Nah, seperti itu. Dia menemukan seperti itu. Terus kemudian makanan, bagaimana bisa makanan ini menjadi enak dan sebagainya. Dia yang meramu. Nah, kalau nanti sudah masuk kepada ranah industri, mungkin sudah ranahnya laki-laki, berbeda lagi begitu kan. Tetapi yang saya ingin sampaikan hari ini adalah bahwa perempuan ini mau di ranah manapun itu bisa masuk. Jadi sebetulnya Kartini ini luar biasa. Ketika di dalam satu keterbatasan dia bisa mendobrak itu dan kemudian dia bisa menularkan kepada orang lain. Itu yang kita terus-menerus berharap bahwa keterlibatan perempuan di dalam kehidupan manusia ini semakin besar. Karena apa? Kalau perspektifnya perempuan itu wah ini feminis ini lebih ke perspektif gender, detailnya itu dapat, dan memang untuk merawat satu generasi ke generasi yang itu detail perawatan itu memang yang di ranah perempuan ini. Jadi saya ingin mengajak perempuan-perempuan di Indonesia itu semua harusnya tidak ragu-ragu lagi untuk masuk ke ranah publik ya. Jadi karena memang semua kebijakan itu tidak melulu menjadi perspektif laki-laki, tetapi perspektif perempuan juga harus masuk. Saya ingat sekali saya pernah diundang dalam satu diskusi mengenai peran perempuan. Nah, moderatornya tanya ke saya, Bu, kalau dari dulu kan perempuan itu nuntutnya setara, kalau setara mau apa? Itu pertanyaannya, itu perspektifnya laki-laki sekali. Jadi setara gender itu arep ngopo gitu ya. Nah, itu yang saya ingin sampaikan, bukan
bukan mau menyaingi. Kita tidak dalam kondisi menyaingi atau dalam kondisi status persaingan, tetapi lebih pada bagaimana kita bersinergi. Karena apa yang ada di perspektif laki-laki belum tentu ada di perspektifnya perempuan. Apa yang ada di perspektif perempuan belum tentu dipikirkan oleh laki-laki. Saling Ini melengkapi. harus ada sinergi di situ, harus ada kolaborasi sehingga lengkap lah. Kita tidak mungkin kita mencapai satu kondisi yang sempurna, tetapi dengan kerjasama yang baik, dengan porsi yang seimbang antara kepentingan perempuan dan laki-laki. Ini saya rasa di generasi yang akan datang itu akan lebih bagus lah ininya, situasi dan kondisinya. Terus kemudian tadi yang disampaikan ini satu lagi yang terkait dengan penanganan pandemi ini ya. Saya berharap ada satu narasi tunggal baik dari pemerintah, oposisi, terus masyarakat ya. Ada satu narasi tunggal bahwa kita sama-sama ingin menyelamatkan bangsa Indonesia dari kehancuran akibat pandemi. Entah itu dari perspektif politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Tetapi disinilah peran perempuan itu diperlukan. Saya berharap nanti perempuan-perempuan akan semakin banyak berperan untuk bisa mencegah kehancuran kita dari pandemi. Saya rasa itu. Terima kasih Bu Ria. Pak Agung mungkin bisa menambahkan lagi tentang tadi disampaikan oleh Bu Ria, bagaimana perempuan diharapkan untuk menggalang satu kata untuk sama-sama kita menghadapi pandemi. Memang itu yang dibutuhkan. Jadi sinergi dari manapun juga dan usaha dalam masa sekarang itu menyelamatkan bangsa ini. Saya tidak tahu siapa yang nantinya memulai, tapi saya juga mengharap ada kemunculan satu kata, satu komando yang semuanya tentang ini loh yang harus kita lakukan. Hanya sayang mas sekarang ada dalam tanda petik cacat kecil, tapi membawa alur ke bawah yang sangat besar. Sekolah-sekolah yang dulu bernama Kartini sekarang semua. Sehingga kalau anak-anak sekarang ditanya, Kartini itu siapa? Mereka nggak akan berusaha untuk mengingat. Karena apa? Sekolahnya sudah bukan namanya Kartini sekarang. Sekolahnya namanya dengan menggunakan angka. Manis Rejo 03, Madunlor 01, bukan Kartini, bukan Diponegoro, bukan Majapahit. Akibatnya apa? Semangat menghargai para pendahulu, semangat menghargai para inspirator yang memang betul-betul orisinal ya, inspirator orisinal. Kalau saya mengatakan Kartini itu adalah inspirator orisinal, bukan karena daripada orang lain kemudian orang itu bukan, tapi memang sungguh orisinal. Nah itu sekarang jadinya terkikis. Iman sebetulnya. Saya malah mengharapkan supaya meskipun sekarang sudah selalu kembali Pak sulit karena sudah terlanjur, sebaiknya ya itu tulis misalnya ya Madunlor 03 dalam kurung Kartini itu mestinya gitu sehingga tidak menghilangkan historinya, tetapi juga menghargai sosok. Nah itu yang nantinya untuk akan mengingat dan akan mendorong anak-anak lebih daripada itu. Lihat Kartini aja zamannya abad 19 seperti itu loh. Ya kamu abad 21 loh. Mau peranmu gimana? Itu andai kata ditanya. Tapi sekarang kalau ditanya begitu enggak ada. Kartini itu sing sopo, enggak tahu. Karena Pak sudah dihapus. Saya sangat menyayangkan itu. Iya. Pahlawan-pahlawan yang seperti itu, terutama yang kaum perempuan yang bisa dikembalikan lagi seperti itu. Ini hal yang secara budaya harusnya mengalirnya ya harus secara budaya itu. Tidak sekarang langsung dijadikan digital semua. Iya, terima kasih Pak Bu Ria. Bagaimana tentang tadi bias budaya atau penggerusan budaya? Ya sebetulnya tidak hanya di dalam penyebutan nama-nama sekolah, nama-nama jalan, terus secara kemudian umum organisasi dan segala
segala macam ya. Secara umum kita itu pendidikan sejarah tereduksi. Di kurikulum pembelajaran baik di semua tingkatan, hampir semua tingkatan itu pendidikan sejarah perjuangan bangsa dihilangkan, dijadikan satu dengan satu tema satu ini ya IPS terpadu gitu ya, sehingga porsi mengenang sejarah ini menjadi sangat kecil. Saya nggak hanya kepada siswa atau ini, gurunya pun mungkin sudah generasi yang sudah tidak mengalami bagaimana menghafal, bagaimana kita mengingat anggota kabinet dan sebagainya, sudah tidak mengalami itu. Sehingga sebetulnya korelasinya itu jelas sekali ketika kita tidak menghargai sejarah yang kita miliki, itu penghargaan kepada kepemimpinan nasional juga rendah. Kemudian rasa dan sifat nasionalisme kita juga rendah, kecintaan kepada bangsa dan negara itu juga menjadi rendah. Sebenarnya korelasinya jelas sekali, sangat jelas. Kita akan berkaca kepada budaya-budaya asing. Nah, itu yang kemudian kalau orang bilang kan kalau mau menghancurkan negara itu kan paling mudah kan hilangkan sejarahnya kan, hilangkan sejarah yang bukan saja sejarahnya. Hilangkan sejarah, begitu sejarah hilang dia tidak ingat lagi ininya, masuklah penjajahan oleh budaya yang lain. Ini yang sangat mengkhawatirkan dan saya berharapnya pemerintah akan punya kepedulian bahwa nanti pendidikan Pancasila dan pendidikan sejarah ini harus dimunculkan kembali. Hingga nanti teman-teman mulai dari berbagai tingkatan ya, teman-teman generasi muda yang akan datang itu benar-benar paham nasionalisme, benar-benar mencintai negaranya. Karena kalau misalnya sudah nggak cinta negaranya ya kita mau apa? Itu Pak Tutus ya. Iya, terima kasih Bu Ria, terima kasih Pak Apung. Baik pemirsa, demikian tadi acara kita Jala Budaya dalam bincang-bincang dengan topik Kartini Sang Inspirator. Bila Anda mendengar nama Kartini Purba, Kartini Bawaruntu, Kartini Sinambela atau siapapun, ternyata memang benar-benar Kartini menjadi inspirator bagi kita semuanya. Selamat jumpa lagi di dalam acara berikutnya. Salam budaya.